Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Jampa. Saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenung sejenak, memikirkan hal-hal yang dekat dengan kita, tetapi bisa jadi tak terfikirkan, atau menganggapnya sebagai hal yang tidak penting, yaitu tentang negeri Jampa, atau juga negeri Cina. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena sebenarnya negeri Jampa maupun negeri Cina itu dekat sekali dengan bangsa kita. Ini terbukti cerita, dongeng, maupun catatan kitab kuno di Nusantara atau di Jawa menyebutnya dan memberikan posisi khusus kepada dua bangsa ini. Ini ditandai dengan hadirnya nama Putri Jampa dalam sejarah, dalam kesadaran sejarah bangsa di Nusantara, khususnya bangsa Jawa. Apabila kita membaca atau menyimak berita dari kitab Babat misalnya, maka di sana ada satu nama, yaitu Putri Jampa atau Putri Cina, hadir dalam episode sejarah kita. Ini juga ada diceritakan dalam cerita-cerita tutur yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai hari ini. Putri Jampa ataupun Putri Cina, bahkan makamnya, pusarannya bisa kita temukan di tengah masyarakat kita sampai hari ini. Bahkan tidak satu tempat. Untuk yang terakhir ini, keberadaan makam. Kenapa seorang tokoh makamnya, tokoh sepuh, tokoh lama, makamnya hadir di beberapa titik? Secara sederhana ini menunjukkan bahwa keberadaannya, setidaknya dalam kesadaran masyarakatnya, tokoh ini sangat penting. Itu kenapa dia hadir, tidak di satu tempat, tapi bahkan ada di beberapa tempat. Mari kita ulas bersama-sama. Dalam sejarahnya, dalam lembaran catatan sejarah kita, Putri Jampa diceritakan sebagai seorang bangsawan perempuan yang memiliki kecantikan, kepribadian yang elok, sehingga membuat para raja atau seorang raja penguasa di negeri Jawa yang agung binetara ini sampai jatuh cinta hingga menikah dengannya. Ini juga kadang muncul atau di sisi lain yang disebutkan bukan Putri Jampa, tetapi Putri Cina. Ceritanya kurang lebihnya sama. Dan Putri Jampa ini kelak juga diberitakan melahirkan seorang keturunan atau keturunan-keturunan yang kelak menjadi putra mahkota dan meneruskan tahta sang ayah. Ini menurut saya mencurigakan. Kenapa dalam sejarah kita diselipkan kisah Putri Jampa atau Putri Cina? Kita ulas satu-satu. Siapa sebetulnya Putri Jampa? Putri Jampa lahir atau hadir atau datang dari negeri nan jauh di sana, di utara. Dikisahkan Putri Jampa adalah anak dari Raja Kuntara Dewa. Hari ini Jampa kurang lebih berada di Vietnam atau bisa sekitarnya. Raja Kuntara ini punya putra 3 yang masyhur, yaitu Dwarawati Murtaningrum, kemudian Dewi Condrowati, dan satu lagi Raden Jingkara. Pada akhirnya Dwarawati Murtaningrum inilah yang dinikahi Raja Majapahit Sri Prabu Kertawijaya. Sementara Condrowulan dinikahi seorang putra bangsawan dari daerah barat
Dia dikabarkan masih keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Pangeran Jingkara kemudian meneruskan tahta Prabu Kuntara dan dia melahirkan Arya Burereh atau Arya Abu Hurairah yang kemudian saya ceritakan di YouTube sebelumnya, yang berangkat bersama Sunan Ampel datang ke Jawa dan makamnya ada di Jawa atau dekat dengan Ampel Denta di Surabaya sana. Kita kembali kepada Putri Campa. Dewi Dwarawati Murtaningrum inilah yang kelak disebut sebagai Putri Campa. Putri Campa ini dari suaminya Sri Prabu Kertawijaya kemudian melahirkan seorang putri cantik bernama Putri Adi atau Putri Hadi atau Putri Edi. Putri ini kemudian dinikahkan dengan pangeran yang gagah perkasa, yang pilih tanding, bernama Pangeran Handayaningrat. Pangeran Handayaningrat ini kemudian melahirkan generasi Raja Pengging, penguasa Pengging, dan kelak melahirkan Hadiwijaya atau Jakatingkir. Dan dari Jakatingkir ini dikabarkan melahirkan putra-putri yang pilih tanding juga, yang hari ini muncul sebagai seorang tokoh masyarakat, ulama, penguasa, dan seterusnya. Artinya pernikahan Prabu Sri Kertawijaya dengan Putri Campa ini melahirkan generasi yang bagus. Ini sejarahnya. Nah, jangan salah, di sisi lain, selain ada Putri Campa, Raja Majapahit juga dikabarkan menikah dengan Putri Cina. Ini berbeda. Putri Campa dengan Putri Cina ini berbeda, meskipun sama-sama dari bangsa di utara. Apabila Putri Campa melahirkan generasi Pengging, maka Putri Cina melahirkan Raden Fatah, pendiri Kesultanan Demak Bintara. Bukankah ini menarik kita cermati? Kenapa dari pernikahan raja-raja di Nusantara atau dari pernikahan Raja Majapahit melahirkan para penguasa, para bibit generasi masa depan yang kualitasnya bagus sebagai tokoh, sebagai penguasa, sebagai figur yang nanti menggelindingkan, menggerakkan roda kepemimpinan Nusantara. Ini menurut saya perlu kita renungkan, perlu kita cermati bersama. Sehingga saya berpikir, mungkinkah bangsa Nusantara ini berjodoh dalam tanda kutip dengan negeri Campa atau negeri Cina? Ini perlu menjadi renungan bersama. Dan dari sini kita memiliki arah, memiliki bekal. Dengan siapa kita belajar, dengan siapa kita bersinergi, dan dengan siapa kita bekerja sama untuk menciptakan masa depan bangsa ini yang lebih baik, lebih berdaulat, dan lebih bermartabat. Kemudian dari sini saya mengajak kepada Anda semua. Lalu bagaimana bangsa Nusantara, posisi bangsa Nusantara di antara bangsa-bangsa di dunia? Bangsa Nusantara ini tidak main-main. Kenapa? Ratusan tahun negeri kita ini pernah diserap kekayaannya oleh bangsa Eropa. Ratusan tahun kekayaan kita diambil, negeri kita ini dikelola, tetapi kekayaan kita diambil, digunakan untuk membangun Eropa. Rempah-rempah kita, belum sumber daya mineral yang lain. Orang-orang kita dipekerjakan. Orang-orang pandainya diadu sehingga antara satu dengan yang lain saling pukul hingga ambruk, tidak bangun lagi. Hari ini kekayaan kita, emas misalnya, yang kita dengar, emas di Papua, siapa yang mengeruk keuntungannya? Dan satu lagi, hari ini karunia Tuhan lagi yang diberikan kepada bangsa kita, bangsa Nusantara. Hari ini umat Islam setiap tahunnya mengirimkan rombongan jamaah haji terbesar, membawa uang, melakukan perjalanan ke tanah Arab.
Ini berapa uang yang berjalan, mengalir, mengucur ke sana. Jadi bayangkan, Timur Tengah, Arab, Eropa, Amerika menerima kucuran pundi-pundi dari negeri kita ini. Tetapi cerita sejarah kita mengabarkan bahwa bangsa Nusantara berjodoh dengan negeri Campa atau negeri Cina. Berjodoh. Karena dari perkawinan ini lahir generasi yang baik. Lahir para pemimpin yang tangguh, yang bisa mengelola kekayaan sumber daya alam di negeri yang penuh rahmat Tuhan ini. Saatnya kita merenungi ini. Siapa kepada siapa, kita perlu belajar bersinergi dan bekerja sama demi lahirnya masa depan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.